Perkenankanlah, nama saya Ibu Sri Katoningsih selaku owner dari Yuwaku Food yang beralamat di Jalan Kadar, Maron nomor 14, Sidoarjo, Temanggung, Jawa Tengah. Saya mengolah jamur tiram dan jamur kuping menjadi keripik jamur yang sejak tahun 2000 kami mulai usaha ini. Perjalanannya itu panjang, jadi seperti sekarang ini, Mbak. Karena waktu itu kami budidaya jamur dengan harapan mau menjual jamur segar, yaitu jamur tiram dan jamur kuping yang saya jual ke pasar, ke Magelang dan juga di Temanggung itu secara segar. Namun kendalanya itu sering banyak sisa itu, Mbak. Sisanya nggak laku gitu ya, nggak laku, terus akhirnya dibawa pulang. Untuk apa? Kan nggak manfaat. Lalu saya coba-coba cari resep untuk membuat keripik bagaimana. Nah, setelah itu saya mencoba, di samping juga budidaya jamur dikembangkan, saya juga mencoba untuk membuat keripik jamur itu dengan mencari buku-buku itu dari buku. Akan tetapi selalu gagal, Mbak, selalu gagal. Jadi setiap kali jadi baru 3 hari melempem dan sebagainya. Nah, setelah itu kebetulan anak saya itu kuliahnya di IPB Bogor. Lalu saya minta anak saya untuk memberikan ilmu gimana caranya agar jamur yang basah ini bisa menjadi keripik jamur yang lezat. Anak saya sempatkan pulang terus memberikan ilmunya kepada ibunya, jadi kayaknya kebun sugudel gitu ya. Terus kami praktekkan ilmu itu, ternyata jadi keripik yang enak dan tahan lama seperti itu. Kalau masalah itu kayaknya juga ada ya, Mbak, karena saya alumni Akademi Administrasi Niaga, jadi saya juga sedikit-sedikit itu masalah manajemen itu ada, dan juga latar belakangnya juga waktu itu saya masih dinas di BKKBN yang sebagai penyuluh di desa-desa untuk di samping untuk keluarga berencana juga untuk usaha produktif. Nah, saat itu di situ ada kelompok yang namanya UPPKA, ya, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan saya sebagai penyuluh harus bisa membina mereka dengan cara memberikan ilmu untuk berbisnis, yaitu untuk usaha ekonomi produktif gitu. Dan dari situ kalau saya memberikan kepada mereka, saya sendiri kan juga harus melaksanakan. Saya ingat waktu pertama kali itu kan backlog jamur itu saya masih beli, karena mau belajar itu kan beli dulu ya. Itu saya cuma ada uang 500.000 pertama kali itu beli itu. Setelah itu dipelajari terus bikin alat-alat ya, kira-kira ya kalau peralatannya berapa ya 10 jutaan itu. Ya itu memang saya itu cita-cita saya sudah punya cita-cita besok kalau saya pensiun harus punya usaha gitu. Jadi jangan sampai nanti pensiun terus nganggur gitu. Nah, karena kami sudah mulai dengan usaha jamur ini dan ternyata kok menjanjikan juga
dengan anak-anak itu kan selalu itu bukan sama anak-anak ya, itu kok bisa cocok itu sehingga ini berlanjut sampai sekarang ini, sehingga saya pensiun tahun 2010 itu sudah punya pekerjaan Mbak, tidak nganggur. Iya, itu kan tadi sudah saya katakan bahwa usaha ini tidak lepas dari ketiga anak saya. Yang mana tiga anak saya semuanya adalah alumni dari SDM Pembangunan yang kemudian melanjutkan kuliah di IPB. Juga ada yang di Unhas dan juga ada yang di Pakuan di Bogor. Nah, itu nama itu memang kami berembuk dengan anak-anak ya. Yuwaku, Yu itu adalah nama anak saya yang pertama, namanya Yunika. Saya ambil Yu. Terus Wa itu anak saya yang kedua, yang sekarang di pertanian itu Wahyu namanya. Saya ambil Wahyu, Wa. Terus yang ketiga Kurnia Putra, saya ambil Ku. Sehingga terjadilah nama Yuwaku yang katanya koyok Jepang itu. Itu jadi memang ini usaha untuk keluarga. Sering Mbak, sering sekali dulu itu, karena kami juga ada pembinanya juga. Pembinanya yang pertama jelas dari BKKBN ya. Lalu yang kedua Dinas Pertanian, masalah budidaya jamurnya. Lalu yang untuk usahanya ini dari Deperindakkop. Ya, jadi sampai sekarang pun kami masih selalu berhubungan dengan dinas, sehingga setiap kali ada pelatihan diikut sertakan. Saya juga berterima kasih sekali kepada BKKBN dan Dinas Perindakkop yang selalu membimbing kami di sini sehingga kami jadi seperti ini. Misalnya ada basar-basar selalu diikutkan, ada pelatihan diikutkan, terus fasilitasi halal ya, dari NIB, PIRT halal itu selalu difasilitasi dari pemerintah. Juga alat-alat juga pernah dibantu seperti itu. Iya, pernah Mbak, sampai hampir berhenti ya. Waktu itu kami budidaya jamur, ternyata bibitnya itu mungkin keliru atau apa gitu, 5.000 backlog tidak jadi tidak keluar jamurnya sama sekali. Sampai aduh gimana ini, mau dilanjut atau enggak gitu kan, kita lalu perlu modal lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu saat ini COVID. Saat COVID itu kita kan awal COVID itu sudah setor ya, kan saya penjualannya konsinyasi Mbak, titip lah. Saya setor ke toko-toko, ke tempat wisata itu ya, saya setorkan. Ternyata itu ada COVID, akhirnya itu semua nggak terjual dan retur pulang sampai banyak banget itu produk yang tidak terjual itu kendalanya seperti itu, sehingga kita harus cari modal lagi untuk kembali berjalan. Tapi alhamdulillah ini sekarang ya walaupun tidak seperti dulu ya sudah mulai jalan lagi gitu.
Ya kalau masalah tempat kan ini walaupun satu rumah ya, tapi kan saya buat tersendiri. Jadi ruangan ini hanya khusus untuk pengolahan. Jadi kalau pas libur hari Minggu itu karyawan kan libur, ini nggak terpakai di sini. Saya hanya di rumah berdua sama suami. Lalu untuk apa tadi? Untuk produksi ya di sini produksinya, waktunya ya waktu yang dilakukan itu tiap hari Mbak, cuma Sabtu Minggu yang libur. Kalau misalnya ada pesanan yang banyak, nah itu tenaganya agak lembur lah pulangnya, karena 7:30 pada datang, terus nanti 3:30 sudah selesai, sudah pulang. Nanti kalau misalnya kok pesanan kok belum cukup, mereka mau sampai sore gitu. Untuk jamur kuping itu kami beli jamur segar, karena kalau jamur kuping tidak bisa tiap hari deh, sehingga jamur itu kami jemur dulu. Kita jemur lalu disimpan, lalu membuatnya kan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jamur yang kering itu kami rendam. Setelah direndam lalu dibersihkan dengan dipotong-potong, digunting-gunting. Setelah itu kita rebus. Direbus sampai lunak gitu nggih, lalu ditiriskan, dan setelah itu dikasih bumbu, dimarinasi bumbu, lalu dibalur dengan tepung dan kemudian digoreng. Setelah penggorengan pertama itu kita simpan untuk digoreng besoknya, jadi tidak cuma sekali. Setelah digoreng yang kedua, lalu dimasukkan ke alat peniris minyak, lalu sudah keluar dari peniris minyak, langsung kita kemas. Kalau jamur tiram itu kan segar, segar datang langsung harus dibersihkan dengan disobek-sobek itu, lalu direbus, ditiriskan. Kita pakai spinner, karena kalau nggak pakai spinnernya ada sendiri, itu nggak bisa kesat. Baru sama dengan jamur kuping juga ditepungi, digoreng, lalu juga penggorengannya 2 kali, dan kemudian di spinner dan Kalau yang ini Mbak, kalau yang ukuran ini kan 80 gram. Jadi untuk yang ukuran 80 gram ini saya kalau jual itu untuk reseller untuk reseller itu 12.500 untuk reseller lah. Mereka jualnya kalau ada yang 15, ada yang 17, tapi kalau di Indomaret itu nggak bisa ditanya, harganya jadi tinggi banget itu ya. Lalu untuk yang jamur kuping dan jamur tiram ini, untuk yang jamur kuping beratnya 200 gram, ini 25.000. Lalu untuk jamur tiram itu 180 gram, karena mahal tiramnya nih Mbak. Jadi ini 180 gram, ini juga 25.000. Kalau dulu ada kendala, yaitu karena sering salah resep, itu sering juga nggak jadi. Jadi kadang-kadang itu resepnya salah, itu nggak tahu kenapa, itu juga akhirnya nggak jadi. Nggak jadinya itu nggak bisa awet gitu ya. Misalnya baru berapa hari sudah melempem.
Dan juga pernah juga itu karena jamurnya itu mungkin kurang baik ya, jadi penampilannya itu juga nggak baik gitu. Akhirnya kita mau jual juga nggak nggak tega lah, nggak bisa, nanti malah jadi jelek ya, nanti namanya nanti nggak laku ya, itu seperti itu. Kalau untuk jamur itu limbahnya apa ya, kan kayaknya nggak ada, cuma air untuk mencuci itu langsung. Terus untuk sampahnya misalnya itu kan, kalau itu tadi kan jamur itu kan dipotong-potong, lalu ada yang nggak terpakai itu ya, itu saya kumpulkan, tuh saya bikin pupuk organik. Saya kasih EM4 itu, terus untuk itu tanaman-tanaman itu juga. Tadinya kepada teman-teman dulu Mbak. Jadi saya waktu itu buat pertama kali itu saya beri icip sama teman-teman dulu. Bilang enak, bisa dijual ya, bisa. Teman-teman pada beli 1, 2. Terus juga di samping itu juga kami diikutkan basar-basar itu sama dinas, ya. Basar apa saja diikutkan. Lalu juga ke toko-toko. Memperkenalkan ke toko-toko oleh-oleh, tapi kalau toko oleh-oleh itu sifatnya kan titip ya, jadi enggak, perputaran modalnya itu 3 kali lah gitu. Kalau yang dijual secara online kan langsung bisa dapat uang, kalau yang di toko-toko itu enggak, jadi nanti setor sekarang baru bayar yang kemarin. Lalu juga karena ini sekarang itu tempat sini tuh kalau buat budidaya jamur sudah enggak baik ya tempatnya, karena di pinggir jalan besar sering itu rontok-rontok itu loh. Kalau ada mobil lewat, malam ada trailer itu, terus akhirnya saya putuskan untuk pindah ke desa sana, tempat lahir saya di daerah Gesing Kandangan itu di sana. Tapi karena tidak ada pengawasan, ya kan, tidak ada pengawasan langsung, itu akhirnya juga nggak bagus hasilnya, sehingga saya pada petani aja ngambilnya, pada petani jamur di Temanggung aja. Termasuk tenaga saya yang dulu kerja di sini, saya suruh buat di sana, terus nanti hasilnya saya beli. Lalu untuk tempat yang dulunya untuk jamur, sekarang saya buat toko untuk menjual produk-produk saya. Pemasaran itu Temanggung itu di swalayan Temanggung, misalnya Surya, Laris, Mahkota. Lalu di Salatiga juga, lalu Semarang, Wonosobo, dan juga kadang-kadang Bogor. Itu karena anak saya ada di sana bantu itu. Ya, kalau menurut saya juga termasuk dalam grup UKM Kabupaten Temanggung. Ini kenapa saya bisa bertahan, yang teman-teman pada berhenti, kami bertahan karena saya mempertahankan rasa dan kualitas. Untuk minyak saya mesti pakai Sanko atau Tropikal, nggak pernah ganti walu. Itu juga penirisan itu penting sekali Mbak. Penirisan minyak, soalnya jamur itu kalau nggak ditiris itu berminyak, apalagi kalau tiram. Nah itu kalau berminyak sebentar udah tengi. Kalau ini kan sama sekali nggak berminyak. Kalau buat inovasi kan saya itu malah lagi mikir bagaimana kalau saya tidak jamur kuping itu tidak hanya saya buat keripik,
Tapi kami lagi mencoba untuk praktek bikin dendeng jamur gitu ya. Saya juga pernah jamur tiram Bu bikin kecap Mbak. Pernah di juga ya kecap jamur itu, tapi nggak sampailah, nggak nyanda lah. Ini yang saya lagi nyoba-nyoba itu mau bikin dendeng dari jamur kuping. Karena kayaknya belum ada, saya kepinginnya yang belum ada gitu. Iya Bu. Ya kalau cita-cita saya sih, karena saya juga sudah umurnya udah banyak, udah 70 tahun, harusnya itu kan sudah istirahat ya Mbak, tapi nggak bisa kalau suruh istirahat, saya nanti malah jadi bingung ya. Tapi saya sudah merintis untuk alih kelola ke anak saya. Di anak saya kebetulan ini sudah soal bumbu dan sebagainya semuanya sudah saya serahkan ke anak saya. Lalu nanti yang meneruskan itu ada. Lalu untuk teman-teman yang sedang merintis usaha itu jangan cepat putus asa. Memang itu sering gagal, itu sering, tapi kita harus tetap semangat, tidak putus asa, dan yang penting itu menjaga kualitas Mbak, menjaga kualitas, karena kalau kualitasnya sudah jelek itu mau berangkat lagi itu sudah susah, wah kayak ora enak kok gitu ya. Nah, itu. Kalau ini kan teman-teman itu anak saya di Jakarta itu mesti kalau ke Semarang kalau belikan yang Yuwaku itu. Alhamdulillah itu sudah ya. Untuk keripik jamur dan produk Yuwaku yang lain, karena produk Yuwaku tidak hanya keripik jamur ya, ada kacang sate, kacang rasa sate, ada singkong presto, pokoknya yang ada merek Yuwaku itu kalau di Temanggung bisa dibeli di toko Yuwaku juga di Jalan Kadar nomor 14 Sidoarjo di sebelah kiri Bapeda. Lalu untuk di Temanggung Kota itu ada di Mahkota, Surya, dan Laris. Kalau untuk di online-nya itu ada di Shopee, Mbak.